sudah siap? Siap. Dengan pelajaran hari ini? Siap. Oke, siap, baik. Yang tidak masuk siapa? Anissa Korela. Anissa Korela saja ya? Iya. Ini 10, kalau 12 berarti yang nggak masuk satu lagi siapa tadi? Oh, Arya pindah ya. Baik, berarti 2, 1 tidak masuknya Anissa dan yang kedua tadi Arya yang tidak masuk tadi karena keluar ya, belum pindah jurusan ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang DKBM ya. Apa sih DKBM? Tabel ya, tabel yang ada atau memuat bahan makanan yang ada pada makanan yang kalian konsumsi setiap hari. Oke. Hari ini tadi kalian makan apa? Sudah makan pagi, siang? Sudah. Menunya apa? Angkat tangan yang bisa. Hari ini makan apa? Sayurnya apa? Lauknya apa? Ya? Ya, kenapa? Oh, ayam lada hitam. Terus ada lagi selain ayam lada hitam? Pakai nasi enggak? Oh, pakai nasi. Pakai saus. Kalau kalian makan, tujuannya untuk apa? Menambah energi. Oh ya, menambah energi. Apa bedanya energi dengan kalori? Kalau pada DKBM itu di tabel pertama ada tabel kalorinya ya kan. Sedangkan kalau energi itu untuk apa sih? Ya, baik. Sekarang ini ada gambar apa kira-kira? Tukang beca. Oh ya, tukang beca. Tukang beca ini dia aktivitasnya apa? Aktivitas itu dibagi menjadi berapa? Kalau kalian termasuk aktivitas yang apa? Jadi kalau tukang beca itu kira-kira sama nggak dengan kalian? Tidak. Kalau kalian termasuk dalam aktivitas ringan, sedang, berat, sangat berat? Ringan. Ya, kalau siapa yang ringan? Sedang. Kalian apa tukang beca? Saya. Oh, kamu sedang. Kalau ini tukang beca? Berat. Berat. Kenapa? Karena setiap hari harus mengayuh Beca. beca. Oke. Sekarang di sini Bapak ini tukang beca berusia 45 tahun. Berapa besarnya energi per hari kalau berat? Kira-kira kalau kalian misalkan berapa per hari? Kalau kalian kurang lebihnya satu hari itu 1.500 sampai 2.000. Kalau berat kira-kira berarti di atasnya dari 2.000. Jelas untuk ini? Jelas. Oke. Jadi kira-kira mempelajari AKG untuk apa ya? Untuk apa? Pelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah kalian membaca handout, kalian bisa memperjelas pengertian dari angka kecukupan gizi. Tujuan yang kedua, setelah menyimak PPT, kalian bisa menjelaskan fungsi angka kecukupan gizi. Fungsi yang ketiga itu setelah membaca handout, kalian nanti akan bisa menghitung secara benar menggunakan tabel angka kecukupan gizi. Yang keempat, setelah kalian menyimak PPT, peserta didik atau kalian itu akan dapat menghitung angka kecukupan gizi baik individu maupun kelompok. Dikerjakan dulu soal desa sama mas. Kita sekolahnya nanti ya.
Selesai langsung nanti dikumpulkan ya. Untuk soal ininya ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Paham? Oke. Dikerjakan, dikasih nama dulu. Jelas? Paham? Oke, saya lanjutkan yang kedua. Kecukupan gizi itu untuk apa sih tadi? Ada yang bisa menjawab? Untuk apa tadi? Tadi ada temanmu yang sudah bicara tadi untuk apa? Menambah energi atau kecukupan dari energi per hari per orang. Kenapa kok per hari per orang? Karena setiap individu memiliki Aktivitas yang berbeda-beda. Gendernya sama nggak? beda. Beda. Gender itu jenis kelamin ya. Terus berat badan. Saya lanjutkan. Apa sih kegunaan dari angka kecukupan gizi? Ada yang bisa bantu saya? Ya. Kegunaan angka kecukupan gizi adalah menentukan kecukupan makanan, merencanakan bantuan makanan dalam rangka program kesejahteraan rakyat, mengevaluasi tingkat kecukupan penyediaan pangan untuk kelompok tertentu, menilai tingkat konsumsi individu maupun masyarakat. Ya, beri plus temanmu. Nilainya ditambah ya kalau ya bisa menjawab dari apa yang saya tanyakan. Jelas? Ada lagi enggak? Jadi kalau make 1 pengertian tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau dari 2, 3 pakar bisa disimpulkan. Kesimpulannya pengertian angka kecukupan di situ ini Bu. Nanti ada yang menyimpulkan temanmu, ada juga yang menurut pakar. Yang kedua, silakan. Sudah menemukan? Ya. Suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh Kalau menurut Bu Ana Budianti, definisi dari angka kecukupan gizi ini adalah suatu kecukupan rata-rata. Ini penulisnya buku ini adalah Bu Ana Budianti ya. Suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan, umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas, kondisi fisiologis khusus itu berbeda. Maksudnya kondisi fisiologis khusus apa? Apakah orang yang tadi sehat seperti kalian dengan orang yang lagi banyak pikiran sama? Enggak. Kenapa enggak? Kalau orang yang lagi banyak pikiran, nafsu makannya bagaimana? Berkurang. Ada yang berkurang, ada yang lebih, iya kan? Ada yang suka makan sekali kalau begitu stres. Ada yang nggak suka sama sekali makan. Ya seperti itu. Makanya ini disebut. Sudah, baik lanjut. Di sini pengertian tadi yang pertama ini ada lagi pengertian yang kedua dari pakar yang berbeda. Ada lagi enggak? Jadi kalau make 1 pengertian tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau dari 2, 3 pakar bisa disimpulkan. Kesimpulannya pengertian angka kecukupan di situ ini Bu. Nanti ada yang menyimpulkan temanmu, ada juga yang menurut pakar. Yang kedua, silakan. Sudah menemukan?
Ya. Suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik diproduksi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan Ya, beri applause semangat kalian. Itu untuk dari pakar siapa tadi yang mengatakan di situ? Atau dari internet apa, Google apa gitu? Kan bukan pendapatku sendiri Pak ya. Ini kalau menurut Bu Ana Budianti, definisi dari angka kecukupan gizi ini adalah suatu kecukupan rata-rata. Ini penulisnya buku ini adalah Bu Ana Budianti ya. Suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan, umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas, kondisi fisiologis khusus itu berbeda. Maksudnya kondisi fisiologis khusus apa? Apakah orang yang lagi sehat seperti kalian dengan orang yang lagi banyak pikiran sama? Enggak. Kenapa enggak? Kalau orang yang lagi banyak pikiran, nafsu makannya bagaimana? Berkurang. Ada yang berkurang, ada yang lebih, iya kan? Ada yang suka makan sekali kalau begitu stres. Ada yang nggak suka sama sekali makan. Ya seperti itu. Makanya ini disebut kondisi fisiologis khusus. Ada juga orang yang pikun. Dia habis makan bisa makan lagi. Makanya fisiologisnya khusus. Berikutnya, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, ya, dipahami? Ini menurut Bu Ana Budianti. Berikutnya, Bu Dina juga punya beberapa definisi dari angka kecukupan gizi. Ditulis ya, silakan ditulis dulu. Ini berdasarkan yang atas, ini menurut idtesis.com. Nanti kalau kalian cari alamatnya di idtesis ya. Ini angka kecukupan gizi itu merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat gizi yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi zat yang mulai dari kalori sampai dengan air ya. Untuk mengetahui berapa besar kebutuhan energi dan zat gizi per orang per hari ya, energi ya. Energi itu berarti keseluruhan mulai dari kalori sampai dengan air per hari per orang ya, garis bawah itu. Berikutnya, ini salah satu tabel kecukupan angka kecukupan gizi mulai dari 0 bulan sampai 9 tahun. Ini untuk anak-anak, bayi, balita ya. Dilihat di situ dengan berat badan berapa seharusnya, tinggi badan berapa, energi yang dibutuhkan berapa. Jelas ya? Proteinnya berapa, lemaknya berapa. Bisa dipahami? Jika kurang atau lebih berarti harus ada koreksi ya. Berikutnya, ini adalah tabel angka kecukupan gizi. Ini diterbitkan tahun 2012 ya. Ini juga sama, mulai dari ini anak-anak ya, tadi kan bayi dan balita. Ini sama terusannya dari yang tadi kan sampai dengan lemak ya kan. Ini dilanjutkan vitamin A, vitamin C, besi dan fosfor ya. Ini cara menghitungnya, mulai dari kecukupan energi dikalikan berapa. Ini cara perhitungannya. Ini cara menghitung kecukupan energi ya. Ini misalnya diketahui, ini kalau balitanya ini sekitar 1.600 dibagi 7. Ini untuk yang tabel 10 sampai 12 tahun sampai ke 80 tahun ya. Ini mulai dari energi, protein dan lemak. Berapa kecukupannya dilihat dari situ energinya ya. Oke.
ada protein. Yang berikutnya ini adalah yang berikutnya sambungannya sampai ke 80 tahun. Bisa dipahami? Ini contoh menghitung. Jika diketahui di sini, ini adalah contoh menghitung berat badan ideal menurut Broca. Ini Broca ya, saya lihat tadi. Broca dengan cara tinggi badan dikurangi 100, dikurangi lagi 10%. Jika diketahui tinggi badannya 150, dikurangi 100 kan 50 ya. Terus berikutnya dikurangi 5 karena 10% dari 50. Bisa dipahami? Jadi dapatnya 45. Sekarang coba hitung kalian masing-masing. Berapa berat badan ideal kalian? Dengan seperti ini rumusnya. Yang sudah dapat hitungannya segera ke saya. Saya Bu, saya tinggi badan sekian, berat badan ideal saya sekian. Sudah ketemu? Ya. Saya Ya. berat badan 160. Ya. Tinggi badan berapa? Tinggi badan 160. Ya, 160. Dikurangi 100 Ya, jadi berapa? jadi 60. Iya, 60. 60 Dikurangi 10%-nya Iya, 55. 55. Dikurangi 10%. 60 50. dikurangi 10%-nya berapa? 10%-nya 5. jadi dapatnya berapa? 55. 55. Ada lagi? Kalau ini 150, ya kan? Dikurangi 100, jadi 50. 10% dari 50 berapa? 5. Kalau 60 10%-nya 6. Hasilnya 54. Ditulis. Ada lagi yang sudah? Sudah ketemu? Masing-masing? Berapa? 170. Dikurangi 100 Ya. sama dengan 70. Dikurangi 10% sama dengan 7. Berat badan ideal saya 63. 63. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Saya lanjutkan ke rumus menghitung angka kecukupan gizi. Di sini kebutuhan energinya EMB itu adalah 1 kali berat badan ideal kali 24 jam. Maksud dari 24 jam ini dalam satu hari ada berapa jam? 24. Kalau tidur standarnya berapa? 8 jam, benar sekali. Kalau berat badan ideal, kalian sudah dapat tadi berat badan ideal. Sudah ya? Nah, masukkan rumus yang ini untuk mengetahui EM dengan metode faktorial ya. Yang pertama, kalian menghitung yang tadi dari EMB. 1 kali 24 jam kali berat badan ideal. Dapatlah nanti A kalori. Ya. Berikutnya koreksi tidur. Ini 0,1 kali jumlah jam tidur. Tadi jumlah jam tidur berapa? 8 kali berat badan ideal. Jelas ya? Berikutnya saya minta nanti ini ya. Yang untuk ini kalau tidak jelas akan saya ini silakan dihitung di sini untuk dikasih nama ya. Ini untuk per orang. Jadi sesuai dengan berat badannya, tinggi badannya masing-masing ya. Kalau dibagi saya gimana? Langsung ditulis di situ ada nama kan ya. Namanya siapa gitu. Terus masukkan berat badan idealnya masing-masing. Terus masukkan juga jumlah jam
Langsung dihitung. Nanti EMB dikurangi koreksi tidur, ya, itu minus ya. Jadi hasil dari EMB dikurangi koreksi tidur. Setelah itu dapat di sana. Nah, setelah ini kalian akan menghitung energi aktivitas atau EA, ya. Ini 75% dikalikan hasil daripada EMB yang dikurangi koreksi tidur. Kalau sudah, berikutnya SDA. SDA adalah Specific Dynamic Action, ya. Ini 10% dari hasilnya yang sudah ditambah tadi. Jadi hasil dari pengurangan tadi ditambahkan, terus hasilnya ditambahkan lagi. Ini 10% ditambah lagi akan dapat kebutuhan energi 1 hari. Silakan dikerjakan menurut berat badan ideal masing-masing. Ini dulu, terus ini diciptakan dulu, hasilnya dikurangi, taruh di sini, ya, mengerti, ya. Itu kalau yang menghitungnya tadi loh, EMB, ini kan menghitung energi yang ini, ya. Paham nggak ya? Di sana ada yang ditanyakan? Oke. Yang sini, paham? Itu 75%. Iya. Bu, EF itu berapa persen? Energi aktivitasnya 75, kalau SDA-nya 10. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, energi aktivitas. Saya lanjutkan ya. Di sini adalah menghitung energi bagi wanita dewasa. Jadi ini kegiatannya apa dilihat? Ada yang olahraga diperinci ya, ada pakai W1, W2, W3, W4, W5 ya. Ini kelanjutannya adalah ini pekerjaannya, ada yang sedang, olahraganya berapa, itu cara menghitungnya. EMB dulu, baru pekerjaannya tidur berapa, 8 jam misalkan ya. Ini pekerjaan sedang 8 itu, jadi 22 kali 824 dikali 1157,5, hasilnya jadi 848. Terus kegiatan di rumah 2, di sini adalah, jadi caranya 3 kalikan 2-nya masuk di situ, 2 kali 24 ya. Terus dikalikan 1157,5, hasilnya 289,4. Berikutnya di sini sampai 1,4 kali 6 dibagi 24. 6-nya masuk ya, dibagi 24 karena ini 6 ini dari 24 seharinya, jam ya. Ya, jam 1 hari ya. Itu diperinci 24 jam itu untuk apa saja sih gitu loh. Paham ya? Berikutnya ini langsung ke kelompok. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2 bertiga, kelompok 4 bertiga. Yang bangku nomor 2 itu menghadap ke belakang. Itu yang topik diskusi 3 ya. Topik diskusi 3. Topik diskusi 3 yang dibawa sendiri ini kelompok 3 ya. Ya. Ini kelompok 3. Paham ya? Jadi nanti hasilnya dibacakan terus dipresentasikan ke depan. Ayo kerjakan dulu, saya kasih waktu 5 menit cukup? Kurang? 5 menit? Broka ya, itu pakai metode broka ya.
Ya. Dan ini dulu, jadi diketahui dulu tugasnya itu ya, ditulis dulu. Itu soalnya sudah ditulis belum? Ditulis di sini soalnya. Terus diketahui umurnya berapa, terus di sini hasilnya berapa. Kalau sudah, silakan presentasikan ke depan seperti yang kalian. Berapa? Itu topik diskusi 3. Oh iya. Ya, kamu kelompok berapa tadi? 4. 3. Oke. Yang kelompok 2 jelas? Oke. Kelompok 2 sudah ditulis belum? Di pertanyaannya. Kelompok 2. Paham? Oke. Kelompok 1 paham? Kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Belum jelas? Topik diskusinya? Paham? Jadi yang ditanya apa itu? Kecukupan energi yang EMB tadi loh Pak. Yang rumusnya tadi masih ingat? Oke. Ada yang sudah selesai mengerjakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Ada yang mau presentasi ke depan? Gampang ya soalnya ya. Silakan. Kalau mau ada yang presentasi jangan lupa ya. Diperhatikan kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil soal kelompok 3. Diskusi kelompok 3. Soal Hani berumur 17 tahun, berat badan 35 kg, tinggi badan 195 kg. Hitunglah berat badan ideal menurut Broca. Diketahui umur 17 tahun, berat badan 35 kg dan tinggi badan 165 cm. Penyelesaian metode Broca. Tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Hasilnya 165 dikurangi 100 kali 10% dan hasilnya 58,5. Kelompok lain tidak menanggapi sama atau bagaimana? Kelompok 1 sama enggak? Menurut pendapat kelompok kalian bagaimana? Sama apa enggak? Sama apa tidak? Kelompok 1 yang berat sama. Kelompok 2 oke, beri plus kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan
dengan 1 dikali berat badan ideal dikali 24 jam sama dengan 1 dikali 54 dikali 24 sama dengan 1.296 kalori KMD. Ada yang menanggapi kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3 sama atau bagaimana? Atau berbeda Bu? Saya berbeda. Caranya saya berbeda Bu, saya hasilnya begini. Ada yang begitu? Sama. Oh sama, oke. Primrose kelompok 2. Dari soal diketahui bayi berumur 8 bulan dengan berat 8,5 kg dengan menggunakan AKB kecukupan energi dan gizi. Untuk mengerjakan soal tersebut harus mengetahui EMB, PA, dan SDA. Pertama-tama kita akan mencari EMB. Untuk rumus EMB sendiri 1 dikali berat sebesar jadi biar bayi kemudian dikali dengan 24 jam. Hasilnya akan ditentukan dengan 1 dikali 8 sama 5 dikali 24 sama dengan 200 kalori. Kemudian untuk KP sendiri adalah 0,1 dikali berat badan ideal dikali jam tidur dan akan ditentukan dengan hasil 0,1 dikali 8 dikali 8,5 dikali 8 sama dengan 6,8. Dari hasil EMB dan KB akan dikurangi untuk menentukan jumlah yang akan dikalikan dengan EA. Hasilnya berjumlah 197,2. Kemudian untuk mencari EA 75% dikali 197,2 sama dengan 147,9. Dari hasil KT dan EA ditambahkan menjadi 345,1. Kemudian untuk rangka terakhir adalah SDA sama dengan 10% dikali jumlah dari KT ditambahkan dengan EA sama dengan 10% dikali 346,1 sama dengan 34,511. Dari jumlah tersebut diketahui hasilnya 379,61 KKM. Ada yang punya pendapat lain? Kelompok 3, kelompok 2? Ada? Sama apa beda? Sama. Oke, Primrose kelompok 1. Baik. Hari ini kalian mempelajari apa saja? Ada yang bisa membantu saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kalian mempelajari apa saja? Tadi yang sudah dijelaskan Ibu apa? Menghitung di KBM. Menghitung di KBM. Iya. Pengertian AKB. Ada lagi? Selain pengertian AKB? Cara menghitung apa tadi? Angka kecukupan gizi. Di angka kecukupan gizi tadi yang dihitung apa yang tadi? Yang ada per orang tadi? Mencari berat badan ideal. Ada lagi? Mencari apa? Total energi. Ada lagi? Setelah pengertian tadi, saya menjelaskan tentang yang kedua, fungsi angka kecukupan gizi. Baiklah, hari ini kita mempelajari ada 4 yang dipelajari ya, 4 besar. Yang pertama pengertian dari beberapa tokoh tentang angka kecukupan gizi. Yang kedua fungsi dari angka kecukupan gizi. Tadi pengertiannya apa sih? Untuk mendapatkan apa tadi pengertiannya? Untuk mendapatkan kecukupan
energi per hari per individu. Jadi per orang berbeda angka kecukupan gizinya. Karena akan ditentukan lihat dari berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin. Jelas ya? Oke. Berikutnya, fungsinya untuk apa saja? Ada berapa tadi? Fungsi angka kecukupan gizi ada 4. Apa saja yang sudah dipelajari tadi? Sudah dicatat belum tadi? Sudah? Angka kecukupan gizi fungsinya? menentukan kebutuhan makanan, Ya, untuk kecukupan makanan. Yang kedua, merencanakan bahan pangan. Ketiga, mengevaluasi tingkat kecukupan. Yang keempat, menilai tingkat konsumsi individu, ya, apa tadi? Menilai tingkat kecukupan individu. Jadi per orang berbeda, ya. Jelas? Yang kedua kita menghitung yang ketiga kita menghitung berat badan ideal menurut Broca. Terus kita menghitung kecukupan energi yang dihitung mulai dari EMB, koreksi tidur, energi aktivitas sampai pada spesifik dynamic action. Hasilnya akan diperoleh total energi yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, silakan dikumpulkan dulu hasil pretest post test tadi ke ibu untuk saya masukkan nilainya. Oke. Sudah dikasih nama ya orangnya ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Hasilnya soalnya sudah dikasih nama. Dikasih nama. Oke. Kasih. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini silakan ada yang mau memimpin doa. Silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Doa selesai.